Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari GnRH pulsatil release. Di sini, a patient is treated with gonadotropin releasing hormone infusion. An intravenous line is placed and connected to a reservoir through computerized pump. The pump is programmed to deliver a predetermined dose of GnRH every 90 minutes. Its dose causes sharp rise in serum GnRH release. GnRH levels rapidly return to baseline. LH and FSH levels are monitored during the initial phase of treatment. Which of the following is the most likely indication for using this GnRH infusion? Breast cancer, endometriosis, infertility, D. Precocious puberty, E. prostate cancer. Yaitu artinya adalah seorang pasien diterapi dengan infus gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Jalur intravena dipasang dan juga dihubungkan ke reservoir melalui pompa komputer. Beban tersebut diprogram untuk memberikan dosis GnRH tertentu setiap 90 menit. Setiap dosis menyebabkan peningkatan tajam kadar GnRH dalam serum. Setelah itu kadar GnRH cepat kembali ke nilai dasar. Kadar LH dan juga FSH dipantau pada fase awal terapi. Manakah indikasi yang paling mungkin untuk penggunaan infusi GnRH ini, yaitu A. kanker payudara, B. endometriosis, C. infertilitas, D. pubertas precox, E. kanker prostat. Jawaban yang benar adalah C. infertility. Penjelasan kasusnya di sini inti soal adalah membedakan GnRH pulsatil, yaitu merangsang LH2-FSH sehingga terjadi ovulasi untuk infertilitas. GnRH continuous yaitu menekan LH2-FSH, menekan hormon seks yaitu untuk kanker atau endometriosis atau pubertas precox. Jawaban yang benar adalah C. infertility. Pada soal GnRH diberikan setiap 90 menit dengan pompa, artinya GnRH diberikan secara pulsatil yaitu seperti denyutan alami tubuh. Normalnya hipotalamus memang mengeluarkan GnRH secara berdenyut-denyut, bukan terus-menerus. GnRH pulsatil akan merangsang hipofisis anterior untuk mengeluarkan LH-FSH. LH dan juga FSH penting untuk pertumbuhan folikel ovarium, ovulasi, kesuburan. Jadi GnRH pulsatil bisa digunakan pada pasien dengan infertilitas akibat anovulasi karena hipogonadotropik hipogonadisme. Mudahnya adalah GnRH pulsatil menyebabkan LH2-FSH naik, kemudian juga adanya suatu ovarium aktif menyebabkan ovulasi dan juga bisa hamil. Cara memahami gambar itu kiri ini adalah pulsatil GnRH. GnRH naik turun seperti gelombang atau denyutan, akibatnya LH ikut naik turun, FSH ikut naik turun, hipofisis tetap sensitif terhadap GnRH. Ovulasi bisa terjadi, ini disebut infertilitas. Kanan adalah continuous GnRH. GnRH diberikan terus-menerus tanpa jeda. Awalnya LH2-FSH mungkin naik sebentar, tetapi lama-lama reseptor GnRH di hipofisis menjadi capek atau down regulation. Akibatnya dari LH turun, FSH turun, estrogen atau testosteron turun, fungsi gonad ditekan. Ini disebut untuk kondisi yang butuh penekanan hormon seks. Analogi mudahnya adalah bayangkan hipofisis seperti orang yang dipanggil sesekali, hey. Hipofisis merespon dikeluarkan LH2-FSH. Ini disebut GnRH pulsatil, dipanggil terus-terus tanpa henti, hey. Lama-lama hipofisis mengabaikan sehingga LH2-FSH turun. Ini seperti GnRH continuous. Tabelnya adalah pulsatil, yaitu efeknya LH2-FSH naik, efeknya adalah ovulasi terjadi, indikasi adalah infertilitas. Continuous adalah LH2-FSH turun, efek klinisnya adalah gonad ditekan, indikasi adalah prostat cancer, endometriosis, precocious puberty, breast cancer tertentu. Kenapa yang lain salah, yaitu A. breast cancer salah, yaitu pada soal GnRH diberikan secara pulsatil setiap 90 menit. Ini akan meningkatkan LH2-FSH dan juga merangsang fungsi gonad. Pada breast cancer tertentu, terutama hormon sensitif pada wanita premenopause, tujuan terapi adalah menurunkan estrogen. Untuk menurunkan estrogen disebut GnRH analog continuous atau long acting, misalkan loprolide, bukan GnRH pulsatil. Kapan pilihan A benar, yaitu benar jika pasien membutuhkan supresi estrogen pada kanker payudara hormon sensitif. Pola terapi adalah GnRH analog continuous, menyebabkan LH2-FSH turun sehingga estrogen turun. B. endometriosis, yaitu salah. Endometriosis dipengaruhi oleh estrogen, jadi terapi bertujuan menekan estrogen. Kalau diberikan GnRH pulsatil, LH2-FSH meningkat, ovarium aktif, estrogen bisa meningkat. Ini tidak sesuai untuk endometriosis.
Kapan B benar, yaitu benar jika digunakan GnRH analog continuous atau long acting untuk menekan estrogen. Pola terapi adalah GnRH continuous, yaitu menyebabkan LH1 FSH turun sehingga estrogen turun, menyebabkan jaringan endometriosis mengecil atau lebih panjang. Kemudian juga C adalah infertility. Benar, infertilitas tertentu terjadi karena gangguan pelepasan GnRH dari hipotalamus sehingga LH dan juga FSH rendah. Akibatnya folikel tidak berkembang, ovulasi tidak terjadi, sulit hamil. Dengan GnRH pulsatil, tubuh meniru pola normal hipotalamus. Pola terapi adalah GnRH pulsatil menyebabkan LH1 FSH naik, menyebabkan folikel berkembang sehingga ovulasi, menyebabkan fertilitas meningkat. Di precocious puberty, yaitu precocious puberty adalah pubertas terlalu dini. Terapi tujuan menghentikan aktivitas aksis reproduksi. Kalau diberikan GnRH pulsatil, justru LH1 FSH naik dan juga pubertas bisa makin aktif. Kapan pilihan ini benar, yaitu benar jika digunakan GnRH analog continuous atau long acting. Pola terapi adalah GnRH continuous menyebabkan reseptor GnRH downregulation sehingga LH1 FSH turun, pubertas ditekan. Yaitu prostat cancer, yaitu salah. Prostat cancer sering dipengaruhi oleh testosteron. Tujuan terapi adalah menurunkan testosteron. Kalau diberikan GnRH pulsatil, LH meningkat sehingga testis menghasilkan lebih banyak testosteron. Ini tidak sesuai. Kapan pilihan E benar, yaitu benar jika digunakan GnRH analog continuous atau long acting, misalkan adalah leuprolide. Pola terapi GnRH continuous sehingga LH turun, testosteron turun, menyebabkan pertumbuhan kanker prostat ditekan. Rumus hafalannya adalah PUL sama dengan produce GnRH pulsatil, yaitu produce LH1 FSH, menyebabkan fertilitas. Continuous sama dengan castration GnRH continuous, yaitu menyebabkan chemical castration, menunjukkan estrogen atau testosteron. Kesimpulan, karena pada soal GnRH diberikan setiap 90 menit seperti denyutan fisiologis, maka ini adalah pulsatil GnRH. Efeknya adalah meningkatkan LH dan juga FSH, merangsang ovulasi dan juga digunakan untuk infertilitas.